terima kasih, saya Tamara Geraldine. Mau lihat ya keadaan rumah saya. Kalau dari depannya sih udah mulai dari sini ya. Ini nih, ini nih tempat es batu. Jadi kita punya usaha es batu, ya udah esnya udah kembalilah ke asalnya dia ya. Dari air menjadi es ya kan, dia kembali lagi menjadi air gitu. Nah kalau di ininya, permisi ya Pak. Kalau di dalam rumah nanti bisa lihat sendiri ya rumahnya. Rumahnya sendiri ya kayak gini. Kalau dilihat dari kondisinya, ini udah rapi banget ya. Jadi ini udah 2 kali kerja sebenarnya. Hari pertama kita diterjang banjir, yaitu ya sepinggang di dalam rumah. Di atas tuh di luar tuh hampir 2 meter. Nah ini udah rapi. Tadi malam datang lagi banjir karena tanggulnya masih belum diperbaiki, masih belum diapa-apain. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah tapi ini udah rapih lagi. Jadi kalau nanti malam itu ada terjangan lagi, ya nggak apa-apa. Berarti kita hat trick, ya kan ya, kita hat trick 3 kali berturut-turut maksudnya. Ya semalam seginilah ya, segini. Itu kan bisa dilihat ada batasnya tuh, nih, ya kan ya. Jadi seginilah sepinggang, gitu. Sebenarnya di lantai dasar ini memang sudah dimaksimalkan untuk keperluan yayasan karena rumah ini sendiri udah saya serahkan buat pekerjaan Tuhan ya. Jadi ada pemuritan, ada penggembalaan persekutuan doa. Terus juga kita memang ada semacam ini ya, apa itu namanya, klinik yayasan ya untuk pemulihan, untuk pemulihan orang-orang yang ya apa aja dia, skoliosis, frozen shoulder, kesehatan jiwa sama kering rohani. Jadi ini sebenarnya dimaksimalkan buat itu. Kira-kira 5 tahun terakhir itu memang makin ini ya, makin mengerucut lah gitu ya fungsi dari rumah ini. Kolam jadi empang. Kolam ini juga gitu. Kolam ini iya, yang kolam ini memang lebih banyak daripada saya berenang yang lebih banyak digunakan tuh memang untuk membaptis orang dan ini apa namanya orang pakai buat latihan ya kayak misalnya orang tua yang habis jatuh stroke gitu-gitu ya latihan di air. Jadi kolam ini pun fungsinya tuh lebih banyak itu gitu. Ini salah satunya tuh tanggulnya bocor, rubuh. Jadi ini saya sih cuma kasihan kalau saya masih bersyukur ya ada rumahnya di lantai ada 3 lantai. Tapi kalau kita masuk tuh banyak kayak kemarin ada oma-oma yang harus dievakuasi karena memang rumahnya dia nggak ada verdippingnya, nggak ada lantai atas. Saya mau ngeliat katanya justru di depan rumah Pak RT disitulah tanggulnya yang rubuh gitu. Coba ya kita lihat ya. Inilah tanggul yang rubuh itu. Ya udah sih kalau udah lihat kayak gini sih ya gimana mau bertanya-tanya lagi ya. Ini rumah Pak RT nih. Itu pas banget. Inilah yang diterjang paling dahsyat itu pasti di strat yang ini ya. Ya sekali lagi saya Tamara Geraldine terima kasih ya buat semuanya untuk perhatian, doa, pikiran, segala macam sumbangan, makanan, apapun itu jenisnya terima kasih ya. Saya mengucap syukur terpapar banjiran. Saya berharap semuanya kita bisa bertahan ya, bertahan dalam Tuhan, tetap sukacita, tetap bersyukur. Tuhan sudah di depan berperang buat perkara kita yang besar ya. Semangat sama-sama kita ya. Hari yang lalu memang di wilayah Jabodetabek sendiri kita mengalami hujan yang cukup signifikan ya. Itu diakibatkan oleh gelombang atmosfer jadi sedang aktif di wilayah Jabodetabek sendiri kemudian di beberapa tempat di wilayah Jawa. Kemudian dilihat dari keadaan iklim memang saat ini monsun Australia sedang lemah dan tidak sesuai dengan normalnya sehingga keadaan atmosfer masih cukup basah di wilayah Jawa maupun wilayah NTB dan wilayah NTT. Hari yang lalu di tanggal 9
kita lihat perkembangan terbaru bahwa gelombang atmosfer sedang tidak aktif dan kemungkinan didominasi oleh aliran dari Australia yang cukup dingin dan ini mendominasi cuaca cerah berawan di beberapa hari ini. Berdasarkan data terbaru dan untuk prediksi ke depan, memang kita perlu waspadai di bulan Juli ini. Jadi karena seiring dengan monsun Australia yang sedang lemah, kemudian juga gelombang atmosfer masih akan kembali meliputi wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa, kemudian di sekitaran Sulawesi Selatan dan wilayah Bali. Jadi kita masih perlu melihat ke depannya seperti apa. Dan memang perlu diwaspadai di akhir Juli nanti akan mengalami hal demikian. Hujan dengan intensitas tinggi ya. Ya, untuk 2 atau 3 hari ke depan masih kita lihat terpantau masih cerah berawan. Namun nanti di pertengahan hingga akhir di bulan Juli ini potensi masih akan terjadi dan perlu diwaspadai terutama di wilayah selatan dan timur, di wilayah Jakarta, termasuk wilayah Depok dan Bogor. Kemudian di wilayah sekitaran Bekasi dan wilayah Tangerang perlu diwaspadai di akhir Juli atau di pertengahan Juli nanti. Imbauan untuk warga adalah selalu memantau info BMKG di aplikasi maupun di website kami. Kemudian juga perlu menjaga daya tahan tubuh ya, karena memang cuaca beberapa hari ini untuk kita pantau adalah cerah berawan di 2 atau 3 hari ini. Kemudian tidak tertutup kemungkinan masih akan ada hujan-hujan yang cukup signifikan.